Berikut adalah kisah pada zaman Nabi Muhammad, di mana terdapat seorang pemuda yang pekerjaannya sebagai perampok. Berikut kisahnya. Dia adalah seorang pemuda berandal yang dikenal seringkali membuat onar di kampungnya. Ia dikenal sangat berani dan tidak mengenal belas kasih terhadap korbannya. Setiap malam, ada saja yang dia jadikan korban bersama kawan-kawannya, baik merampok atau sekedar merampas barang berharga korbannya. Namun pada suatu malam, ia tampak gelisah duduk termenung di depan rumahnya. Pandangannya menerawang kosong, seolah menggambarkan ada sesuatu yang menjadi beban pikirannya. Kening pemuda tersebut semakin mengkerut, ketika ia mengingat ucapan Muhammad yang didengarnya sewaktu dirinya tanpa sengaja melewati masjid. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang halal. Begitulah kata Nabi Muhammad ketika menyampaikan nasihat di masjid kepada para sahabat. Apakah ucapan Muhammad dapat dipercaya? Rupanya pertanyaan itulah yang mengganggu pikirannya. Sampai akhirnya, dia memutuskan serta bertekad untuk tidak melakukan kejahatan lagi, dengan tujuan ingin membuktikan apa yang telah diucapkan Muhammad. Singkat cerita, suatu hari ia dikejutkan dengan kedatangan kawan-kawan lamanya. Mereka adalah pemuda-pemuda berandal yang dulu pernah menjadi kelompoknya ketika masih melakukan kejahatan, dan dilihat dari sikapnya, tampak sekali tidak ada perubahan dalam hidup mereka. Peranginya kasar, bicaranya keras dan sering melontarkan kata-kata kotor. "Ada tujuan apa kalian kemari?" tanya pemuda tersebut. "Aku ada pekerjaan untuk kita," jawab teman lamanya. "Pekerjaan apa yang kalian maksud?" tanya kembali pemuda tersebut. "Ada sasaran empuk, rumah janda kaya raya, dan dia tinggal sendirian di rumah," jawab kawan lamanya dengan muka bengis. "Maaf kawan, kali ini aku tidak bisa. Jika memang keadaannya semudah itu, apa tidak baiknya kalian lakukan sendiri tanpa aku?" jawab pemuda tersebut. "Apa yang kamu takutkan? Ini pekerjaan mudah, sekali kerja, bisa untuk hidup selamanya," kata kawan lamanya membujuk. Entah dari mana jalannya, tiba-tiba setan sudah berada dalam hatinya, sehingga akhirnya pemuda itu menyanggupi ajakan kawan lamanya. Malam yang ditentukan pun akhirnya tiba. Pemuda ini bersama kedua temannya berangkat menuju rumah janda kaya yang akan dirampoknya. Selama dalam perjalanan, pemuda ini terus teringat kata Muhammad, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan diganti Allah dengan yang halal." Sesampainya di rumah janda kaya tersebut, pemuda itu meminta kawan-kawannya untuk berjaga di luar rumah, sedangkan dia berkeliling rumah untuk mencari pintu atau jendela yang mudah dibuka, dan dengan keahliannya, pemuda ini berhasil membuka jendela tanpa menimbulkan suara. Setelah berhasil masuk, pemuda itu terus melangkah memasuki setiap ruangan dalam rumah, sampai akhirnya, pemuda itu terkejut ketika memasuki salah satu kamar. Dilihatnya, seorang wanita cantik sedang tertidur lelap, dan di sebelah ranjangnya, terdapat buah-buahan segar, sedangkan di ujung kamar, terdapat lemari besar dengan ukiran kuno. Dengan langkah hati-hati, pemuda itu menghampiri lemari besar tersebut, dan ketika ia membuka lemari tersebut, dilihatnya beberapa puluh untai perhiasan emas. Maka ketika itu, pemuda ini dihadapkan dengan 3 pilihan yang haram. Pilihan pertama, wanita yang tertidur lelap. Pilihan kedua, buah-buahan segar di atas meja.
Dan pilihan ketiga, perhiasan emas di dalam lemari. Lama pemuda ini berpikir, manakah yang harus dia lakukan terlebih dahulu? Mengambil perhiasankah, lalu memakan buah segar untuk mengganjal perut, dan setelah itu memperkosa janda cantik yang sedang tertidur? Akhirnya pemuda itu memilih 2 dari 3 kenikmatan haram yang dihadapinya. Pemuda itu memutuskan mengambil perhiasan dalam lemari, dan sebelum keluar, dia meraih buah-buahan segar dan menggigitnya di depan kamar. Namun tiba-tiba, ketika mengunyah apel tersebut, pemuda ini kembali teringat sabda Nabi Muhammad, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang halal." Dan seketika itu pula, pemuda ini memuntahkan apel yang telah dikunyahnya, lalu melempar perhiasan di tangannya. Setelah itu dia keluar dari rumah, dan berlari dengan kencang menuju Masjidil Haram. Sesampainya di Masjidil Haram, pemuda ini segera menemui Nabi Muhammad, dan berkata, "Wahai Muhammad, aku ini perampok, dan aku telah lama berhenti menjadi perampok karena ingin membuktikan ucapanmu, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang halal. Tapi mana buktinya? Sampai saat ini pun, aku belum mendapat ganti yang halal, padahal aku telah meninggalkan pekerjaan haramku." Belum sempat Nabi Muhammad menjawab pertanyaan pemuda tersebut, tiba-tiba datanglah seorang perempuan dengan terburu-buru menemui Nabi Muhammad sambil mengadu, "Ya Rasulullah, tolonglah aku ketakutan. Tadi malam rumahku dimasuki seorang pencuri." Mendengar itu, Nabi Muhammad melirik ke arah pemuda tersebut, lalu bertanya kepada perempuan itu, "Adakah yang hilang dari hartamu?" "Demi Allah dan Rasul-Nya, tidak ada yang hilang dariku, kecuali buah apel yang digigitnya lalu dimuntahkan di depan kamarku, dan perhiasan yang tergeletak dekat ranjangku," jawab wanita tersebut. "Apakah karena buah apel itu kamu kemari?" Rasulullah kembali bertanya. "Tidak ya Rasulullah, kedatanganku kemari bukan karena buah apel tersebut, melainkan karena aku takut hidup sendirian. Sudikah engkau mencarikanku suami, agar aku tidak lagi sendirian?" jawab wanita itu dengan mata berkaca. Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad tersenyum, lalu menoleh ke pemuda tersebut seraya bertanya, "Apakah engkau sudah memiliki istri? Dan jika belum, apakah kau bersedia menikahinya?" tanya Rasulullah. "Aku belum menikah ya Rasulullah, dan jika engkau menghendaki, maka aku bersedia menikahinya," jawab pemuda tersebut. Singkat cerita, akhirnya menikahlah mereka berdua. Dengan demikian, terbuktilah kebenaran sabda Nabi Muhammad, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan diganti Allah dengan yang halal." Lihatlah, buah apel yang awalnya haram, kini menjadi halal bagi pemuda tersebut. Perhiasan yang awalnya haram, kini menjadi halal bagi pemuda tersebut. Bahkan wanita cantik yang awalnya juga haram untuknya, kini menjadi halal bagi pemuda tersebut.